ada pengalaman menarik apa nih selama traveling, selama hidup? Banyak ini kayaknya. Banyak ini. Kayak bingung dia mikirnya. Mau tahu yang mana ya? Pengalaman menariknya apa kira-kira? Mungkin Ya? pernah menjumpai seorang Cinta pada pandangan pertama. Ya itu pernah, cuman ya Lu tau pernah? enggak apa-apa loh, bener loh. enggak. Saya mau cerita yang tadi aja, yang road trip ke Sumatera aja tadi ya. Oh, di situ juga ada menemukan cinta Cinta. pada pandangan pertama juga. Oh, enggak. Oh, aku pikir di situ ada menariknya juga. Waktu itu yang beda lagi. Ada satu waktu itu tahun 2012 apa 2013 kalau nggak salah. 2013 itu saya berdua dengan teman saya. Laki apa sih? Cowok ya. Sama-sama cowok. Dapat pinjaman mobil buat kami bawa ke Bali. Itu dari Jakarta. Ya, kami berdua akhirnya diizinin buat bawa mobil itu, tapi tetap ada barternya. Barternya ya kita harus bikin campaign lah apa kayak gitu. Tapi oke lah, kita sebagai traveler, seneng banget tuh dapat mobil buat kita explore, jalan sendiri bebas mau kemanapun. Nah waktu itu kami berdua itu tuh baru punya SIM, itu tuh baru 1 bulan. Baru 1 bulan punya SIM. Tapi waktu itu memang SIM itu bukan yang kita beneran bisa nyetir. Tapi beneran baru bisa banget nyetir. Iya. Nah, terus kebetulan mobil itu kita harus bikin campaign besar gitu. Jadi waktu kita ngambil mobilnya di Jakarta, itu ada banyak orang yang melepas kepergian kami gitu. Ada bos-bos gitu ya. ada bos-bos gitu kan. Terus pas kita mau pergi, mau berangkat gitu, dikasih kuncinya kan sama si bos gitu, anggapnya paling big bosnya gitu. Ini nih kuncinya, silahkan pergi gitu, silahkan jalan gitu. Terus nah, saya sama teman saya itu tuh karena baru pertama baru bisa nyetir gitu. Baru bisa nyetir lah ya. Itu jujur kalau saya baru pertama kali bawa kendaraan di jalan raya. Tapi saya nggak tahu teman saya se pengalamannya kayak gimana bawa mobil. Tapi saya tahu dia baru juga gitu bisa nyetir. Nah, terus pas dikasih kunci, lempar-lemparan kunci. Kamu aja. Terus yang punya mobil malah jadi ragu gitu. Loh. Yang punya mobil malah jadi ragu. Ini pada bisa nyetir atau enggak, malah jadi ngawak. Terus akhirnya saya kan yang akhirnya ngalah gitu, kayak ya udahlah saya bawa gitu. Terus nah, pas kita keluar dari kompleknya itu di satu komplek perumahan gitu, kita keluar dari komplek. Nah, itu tuh diikutin sama rombongan mereka yang sebenarnya mereka juga bubaran gitu. Yang melepas tadi ya. Yang nggak percaya tadi loh. Iya. Mereka juga bubaran mau pulang juga. Cuman mobil yang saya bawa itu di depan, terus mereka di belakang gitu. Nah, pas udah di jalan, itu tuh mobil yang saya bawa gitu tuh, itu tuh ada di tengah jalan gitu loh. Bukan yang di sebelah kiri. Tapi di tengah jalan. Terus akhirnya di SMS lah, waktu itu di SMS kan, saya lupa di SMS atau di BBM atau di apa gitu, di kontak lah. Kok jalannya di tengah, kenapa? Berarti ini ya,
sopirnya belum bisa Nggak berani minggir instingnya belum main ya untuk main Iya. sebelah kiri terus ya. itu pengalaman kocak banget sih. Tapi itu jadi, Mas. Jadi dan sampai di Bali dan Selamat, tapi ya? selamat. Kalau jadi kalau nggak selamat nggak ada di sini. Itu pengalaman road trip pertama yang akhirnya jadi bikin ketagihan buat bikin road trip selanjutnya, yang kemudian bikin road trip ke Sabang, road trip lagi balik lagi ke Bali kayak gitu. Ini sebenarnya pengalaman menarik apa kurang menarik nih kayaknya? Tapi kurang menarik itu menjadi sebuah cerita. Oh gitu. Iya. Kayaknya yang patut dipertanyakan ya SIM A-nya bikinnya gimana nih, Bro? Nembak. Ini kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan kalau di pertanyaan sebelumnya Mbak Rinda menjawab lebih seneng solo ya. Kemudian kalau Mas Ridho sendiri dia lebih Duo. seneng duo. Cuman tadi Mbak Rinda juga pernah menjelaskan pernah jalan bareng-bareng maksimal berapa? Berlima ya? Mungkin Nah, berlima. kalau Mas Ridho mungkin berdua gitu. Iya. Gimana cara mengatasinya manajemen konflik? Konflik. Ketika misalnya kita sudah berjalan berhari-hari dalam keadaan lelah segala macam, terus kemudian kita kan konflik, kita kan nggak tahu siapa yang mau yang konflik kan kedua nggak ada ya. Cuman kita nggak tahu ketika di tengah jalan terjadi sesuatu tuh bagaimana cara mengatasinya biar teman-teman yang di rumah juga mungkin yang mau memulai traveling konflik itu pasti ada, cuman gimana cara mengatasinya kan kita. Benar. Siapa Dari tahu Mbak teman-teman Rinda. ada yang punya pengalaman. Biar nyampein di kolom komentar aja nanti. Mbak Rinda dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada konflik tuh pasti ada ya kalau di suatu perjalanan tuh dengan entah teman atau teman kelompok gitu misalnya. Itu pasti ada, entah itu konflik kecil atau konflik besar gitu. Cuman waktu itu ada saya mempercayakan oleh satu orang. Jadi satu orang ini dia pintar ngomong sebagai leader gitu? ya bukan sebagai leader tapi sebagai ini orang bisa masuk ke karakter Semua teman-teman oh, gitu. semua person Kayak ya. gitu. Ah, Jadi oke. dia bisa ngomong dengan baik, dia bisa bijak lah istilahnya seperti itu. Lalu ada temen nih ada suatu permasalahan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Diam-diaman kan selama perjalanan dan kita sebagai teman kelompok itu pasti merasa oh ada yang berbeda ini yang tadinya kita seru-seru rame-ramean nih asik-asikan kok jadi ada sesuatu yang Jadi beda Ya, yang jalan jadi berubah gitu ya suasananya. iya ya? suasananya jadi berubah akhirnya di suatu waktu di saat perjalanan kita cari waktu yang santai untuk ngobrol-ngobrol lah istilahnya dan ya dimulai ngobrol-ngobrol ini ada apa nih kok ada sesuatu yang ini ya keliru ya apa ada apa misalnya seperti itu nanti ngomonglah si yang punya masalah ini teman-teman yang punya masalah ini ada apa nih diutarakan misalnya masalah budget masalah saya nggak suka ke destinasi itu atau bagaimana itu nah di situ kan terbuka Iya. kita bisa ngomong apa aja sharing apa aja gitu oh misalnya ada ini dan diambil keputusan secara bersama-sama karena kita jalannya juga bersama-sama. Betul. Misalnya kayak gitu dari awal udah niat untuk jalan bareng ya pulang juga harus bareng dong. Berarti dimusyawarahkan duduk bareng ngobrol iya, gitu ya. dimusyawarahkan. Jadi intinya ngobrol ya kalau Iya, ada masalah ya diobrolin, lebih jangan diobrolin, dipendem jangan gitu. Ya itu untuk menghindari hal-hal seperti itu sih. Jadi sebaiknya ketika ada konflik di saat perjalanan ya seenggaknya diselesaikan saat itu juga, jangan berlarut-larut. Jangan ditunda gitu ya. Ya, jangan berlarut-larut sampai lama gitu. Nanti kalau berlarut sampai lama nanti ada omongan yang lain, nah itu menjadikan Malah ngomongin di belakang apalagi menimbulkan, zaman sekarang kan sering tuh sambat di status ya. iya, Iya, jadi menimbulkan buat status persepsi gitu. orang Itu lain yang kan, itu yang seperti bikin itu. bahaya malahan ya. Jadi Iya. banyak apalagi Tidak, masalah yang sebenarnya cuman beberapa orang jadi melebar sampai Iya. orang lain gitu. Iya, seperti Ini itu pelajaran sih. buat teman kita yang itu juga boleh. Pelajaran buat saya juga lah. Buat kita semua. Buat kita Kalau semua untuk sih. Mas Ridho sendiri deh, pernah nggak dapet konflik ya itu pertanyaannya sama-sama Mbak Rinda juga pernah nggak dapet konflik Manajemen berjalan. konflik. Tadi kalau menurut saya di jalanan mungkin selama perjalanan sampai ke Bali tadi ya, mungkin konflik terus ya tadi antara nyopir sama Konfliknya bukan sama temannya, sama yang punya mobil. Percaya enggak ini? Percaya enggak? kita berapa kilo ditanya mobil aman. Bukan orang yang tanya mobilnya. Itu gimana itu? Apa tadi pertanyaannya? Konflik, manajemen konflik. Manajemen konflik. Iya. Ketika jalan bareng-bareng, mungkin lebih dari beberapa orang kan kita banyak banget ya wataknya yang berbeda-beda ya ketika udah berjalan. Ya memang
bener sih, memang kita harus ada satu leader yang bisa menengahi teman-teman semuanya. Tapi semuanya tetap harus kepada diri sendiri sebenarnya. Artinya traveling itu sebenarnya membentuk karakter kita untuk lebih dewasa, lebih mandiri, bijak, lebih mandiri, lebih apa ya, lebih keras dalam minum dulu di samping. Lebih keras ketika dibenturkan dengan satu masalah. Ya, itu adalah satu cara untuk bisa membentuk karakter kita menjadi lebih bijak gitu. Iya. Jadi memang tetap harus dari diri kita sendiri, tapi tetap ada leader yang sebagai penengah untuk kita. Iya, mediatornya. Tapi menurut kalian berdua leader itu penting berarti? Wajib ada di setiap grup perjalanan itu? Iya, wajib. memang Wajib ya? harus Iya, ada. memang harus ada. Karena kalau kita berkelompoknya banyak ya. Ya, Kalau kita lebih dari berkelompok 3, banyak memang lebih- harus ada leader, Iya, karena nggak bisa kita pengen kesini semua, kemudian Semuanya ada yang kesana gitu. Jadinya nggak berkelompok, jadinya malah jalan sendiri. Berangkatnya aja yang bareng. Iya. Biasanya bisa-bisa. Ya, jangan. Oke, mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya silakan diminum dulu. Iya, ini udah habis tadi. Udah habis ya? Yang isi dikit banget ya. Gelasnya bocor. Untuk saya nanya ke Mas Deli lagi. Mas Rido ya, sorry. Ya. Kalau berjalan traveling lebih suka mendokumentasikan perjalanannya itu dengan apa? Foto atau video? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Jadi sebisa mungkin foto dan video itu dapat. Tapi kalau misalnya ada satu momen yang kita nggak bisa ngambil dua-duanya di saat bersamaan, ngambilnya video. Misalnya contohnya begini, misalnya saya punya satu kamera aja misalnya, terus ini sunset gitu atau sunrise lah. Ya. Atau ada lumba-lumba gitu yang lompat-lompat gitu. Ya, kita susah untuk bisa ngambil dua-duanya, harus ngalah. Jadi kita harus biar ngakalin ngambil video itu nanti kalau mau dijadiin foto bisa kita diambil ya, potong-potong ya. Kalau buat Mbak Rinda sendiri? Kalau buat saya mungkin saya lebih suka dengan menulis ya. Menulis Jadi ya? habis ya mungkin lebih suka ke menulis ya, karena saya dari dulu kan suka bikin blog. Entah nulis apapun yang saya alami selama perjalanan ya saya tulis. Berarti setiap jalan bawa kertas sama pulpen terus seperti itu? Iya, kalau dulu memang saya selalu bawa kertas buku note kecil. Tapi kalau sekarang kan pakai HP mungkin bisa ya dicatat apa, misalnya ada sesuatu yang menarik atau apa, yang misalnya ada istilah-istilah lokal yang perlu diingat-ingat, itu bisa dicatat untuk dijadikan bahan tulisan. Berarti catatan perjalanan dari Mbak Rinda ini ada di blogger gitu? Iya, ada di blog Oke deh, saya. kalau buat bloggernya Mbak Rinda nanti kita infoin di deskripsi aja ya, Bul ya? Tapi selain nulis juga saya lebih kadang ngambil gambar ya untuk melengkapi suatu tulisan tulisan saya di blog kayak gitu sih, biar lebih hidup aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Rinda lebih seneng jalan-jalan di dalam negeri atau di luar negeri? Semuanya sih sebenarnya seneng ya, punya cerita semua. Tapi kalau dibilang lebih seneng mungkin lebih senang di dalam negeri. Di dalam negeri. Ya. Apa alasannya kalau luar negeri itu karena budgetnya yang lebih? Iya. Budgetnya yang lebih. Jujur banget Mbak Rinda. Jujur. Kalau saya nggak bisa ke sana ya saya nggak memaksakan diri untuk ke sana gitu. Misalnya ya saya mengukur kemampuan diri saya juga kan. Tapi kemarin sempat jalan-jalan ke Filipina. Kalau itu sih alhamdulillah kan waktu itu dapat beasiswa untuk belajar sekolah di Filipina. Itu kurang lebih 1 semester. Jadi ya mungkin rezekinya bonusnya jadi saya bisa juga sekalian jalan-jalan gitu. Mereka ini punya kelebihan masing-masing loh, Bu. Itu berarti kejadiannya pas Mbak Rinda ke luar negeri itu yang temennya nitip tapi nggak dibeliin apa-apa itu ya?
Iya, nggak dibeli. Ya gitu sih enggak. Titip apa ya? Sakit juga ya. Tapi Bul, ini Bul, kalau kita ngeliat dari dua orang ini kan traveler, dua orang ini kan karakternya beda-beda ya. Iya. Kalau yang satu ini belajar sambil traveling, kalau yang satu ini traveling Kerja. sambil kerja. Kerja. Iya bener gak? Iya. Bener ya? Iya, Iya kan seperti itu kan. Iya. Itu belajar terus dia nggak selesai-selesai. Hobinya belajar. Hobinya belajar Kita ya? harus ambil sisi positifnya. Travelingnya cita-cita ya. Pertanyaan selanjutnya aja sebenarnya. Tips dan trik buat traveler pemula. Dulu Mbak Rinda sama Mas Rido kan tentunya sebelum menjadi apa istilahnya edik atau expert, Iya. dulunya kan pernah menjadi newbie atau pemula gitu. Ada nggak tips dan trik buat teman-teman di rumah biar Biar kita bisa belajar. kita bisa belajar, soalnya saya juga bukan seorang traveler gitu. Saya mau jadi traveler mendengar ceritanya Mbak Rinda sama Mas Rinda. Tipsnya sebenarnya berkomunitas. Berkomunitas salah satunya. Berkomunitas Dan bergabung di komunitas saya gitu. dimanapun karena kan sekarang tuh banyak banget tuh komunitas apa jalan-jalan, komunitas hobi apapun Hobi itu apapun. banyak banget. Hmm. Bahkan komunitas apa ya teko juga ada mungkin gitu. Dari komunitas sebenarnya kita bisa ketemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, terus kita bisa mencuri ilmu dari mereka. Oh, oke. Jadi awalnya saya juga traveling ya karena berkomunitas. Berkomunitas ya. Awalnya nggak ngerti sama sekali gimana caranya apa misalnya ketika sampai di satu destinasi, satu kota gitu, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya kita ikut jalan sendiri sebagai pemula dan kita jalan sendiri, kadang kita bingung gitu ya, aku harus kemana ya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa jalan dengan orang yang lebih berpengalaman, mungkin dia lebih santai ketika berada di tempat yang asing gitu. Jadi tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lebih aman, lebih nyaman gitu. Jadi berkomunitas itu sangat bermanfaat banget gitu. Poin jauh lebih penting ya, lebih wajib lah intinya gitu ya. Kalau wajib ya, untuk bisa mendapatkan pengalaman dari mbak-mbak atau mas-masnya yang duluan bergabung di komunitas gitu. Untuk Mbak Rinda sendiri Sama ada ya, Bu? sama ya? Ya kurang lebih Ikut-ikutan sama. terus jawabannya. Emang karena ya itu. Karena kebanyakan belajar ini. Karena dia juga berkomunitas. Iya, saya juga berkomunitas itu. Pengalamannya ada sama. nggak syarat? Pengalamannya Maksudnya sama. paling kan punya komunitas yang sama nih ya. Ada nggak syarat khusus untuk ikut gabung komunitas? Nggak ada sih Nggak sebenarnya. Sebenarnya itu terbuka ke siapapun. Kalau dulu join di komunitas Traveler Kaskus, memang orang yang aktif di forum di Kaskus. Iya, betul. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul sosial media, mulai muncul ada apa namanya ketemu secara langsung kayak gitu tuh. Forum di Kaskus itu udah nggak terlalu rame gitu. Tidak. Jadi misalnya kalau mau join di Traveler Kaskus ya udah tinggal nongkrong aja sama teman siapa, atau misalnya di sosial media ikut Langsung di Biasa ada sosial ajakan media juga gitu ya. ya. komen gitu. Misalnya kita mau nongkrong di sini ya udah ikut nongkrong aja gitu. Nanti lama-lama kenal, akrab. Bisa jadi Penting- jalan yang bareng penting gitu pede ya. Mau jadi Yang penting pede. jadi Jadi saya cinta mau- bareng. Iya. Sama traveler. Pesan atau harapan buat teman-teman traveler di luar sana mungkin Mbak Rinda sendiri ada pesan atau harapan nggak gitu? harapan saya mungkin cerdas-cerdaslah menjadi traveler. Jadi jangan misal kita pergi ke suatu destinasi lalu kita seperti merusak destinasi tersebut, misalnya kan dengan buang sampah sembarangan atau vandalisme seperti itu mungkin. Yaitu cerdas-cerdaslah jadi pejalan. Jadilah pejalan yang bijak. Kalau buat Mas Rido, pesan atau harapan? Ya, jalan-jalan itu sebenarnya bermanfaat buat orang masyarakat yang kita datangi di sana, penduduk lokal yang ada di sana, Meningkatkan perekonomian. meningkatkan ekonomi di sana. Jadi
jalan-jalanlah selama ada waktu, selama ada materi, selama ada uang, karena itu bisa meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di daerah yang lain. Di destinasi ya. Kalau emang niatnya kita baik gitu, niatnya untuk cari pengalaman juga, berbagi rezeki lah secara tidak langsung, betul. Sedekah ya. Ya paling enggak itu nanti lebih bermanfaat lah jalan-jalannya, nggak sekedar kita Happy aja. Iya. Ya traveling lah selagi ada waktu, selagi ada materi. Ada nggak salamnya untuk komunitas traveler? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada salam. Salamnya gini aja. Ini lah. aja. Jangan ikut-ikutan dong. Tapi ini mungkin nih di bagian penutup ya, saya ada pertanyaan. Asik. Boom challenge, pertanyaan cepat buat Mbak Rinda sama Mas Rido. Kamu mau nanya sama siapa, Bul? Ini Kamu mau nanya sama siapa, Bul? Aku mau tanya sama Mbak Rinda. Kamu nanya sama Mbak Rinda? Nggak jadi skrip. Kamu nanya sama Rinda? Aku tanya sama Mbak Rinda. Oke. Jawabannya apa nih? Ya tidak doang kan atau? Pilih salah satu. Pilih salah satu. boleh nyontek ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti buat Mbak Rinda dulu ya. Oh nggak boleh nyontek. Ini jawab cepat. Jawab cepat. Ini pertanyaan ini kita rangkum juga dari apa namanya? Dari jawaban yang tadi, mungkin bisa diulang biar bisa mempertegas juga buat teman-teman di rumah. Ini karakternya si Mas Deli sendiri. Kok deg-degan ya? Aku juga deg-degan tuh. Dari Rinda, Deli. Aku dulu dong. Oke. Ini siapa dulu dari jawab? Mas Rinda dulu. Aku terus-terusan gitu. Iya, nanti Rinda biar cabul aja yang nanya. Oke. Boom challenge nih, jawab cepat ya. Jawabnya nggak lebih dari 2 detik. Langsung pertanyaan tes langsung jawab ya. Ya. Oke. Traveling atau hiking? Traveling. Solo traveling atau grup? Grup. Jogja atau Jakarta? Jakarta. Pantai atau gunung? Gunung. Tanggal merah atau cuti? Tanggal merah. Kopi atau teh? Teh. Foto atau video? Foto. Fotoin atau difotoin? Fotoin. Udah kelihatan ini. Sony atau Canon? Sony. Sama juga kayak saya. Cari sendiri atau dijodohin? Cari sendiri lah. Dijodohin. Apanya ini? Teman jalan. Traveler Kaskus atau Kaskus RY? Traveler Kaskus. Bumba. Buat Mbak Rinda. Oh dia kan? Belum, Mbak Rinda. Rinda dulu. Belum. Oke. Boom challenge. Jawab cepat. 2 detik. Malah 3 detik. 2 detik. 2 detik cukup. Ya, oke. Nyontek. Traveling atau hiking? Hiking. Solo traveling atau grup? Solo. Jogja atau Aceh? Aceh mungkin. Pantai atau gunung? Gunung. Tenda atau hotel? Hotel. Fajar atau senja? Senja. Kopi atau teh? Kopi. Perasaan atau logika? Perasaan. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Cemburu atau dicemburuin? Dicemburuin. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Mantan yang baru atau mantan yang lama? Yang baru. Kok jadi pertanyaannya nggak ada traveling-travelingnya? Oke, buat teman-teman. Buat teman-teman di rumah, mungkin sekian dulu dari tamu-tamu saya yang benar-benar spesial ini. Terima kasih Mas Rido, Mbak Rinda. semuanya. Sampai jumpa lagi. Buat teman-teman di rumah, mungkin sekian dulu kesempatan untuk kita oplosan, obrolan plong dan santai bersama teman-teman dari Traveler Kaskus. Mungkin kita tutup aja boleh ya? Tutup aja. Jangan lupa nanti kita salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titan, tiba-tiba jadi konten. Boom!